Pada episode 3 ini menceritakan rencana Hee-jin pergi ke Seoul untuk menghadiri acara reuni di pernikahan temannya. Hee-jin yang tidak ingin dipandang sebelah mata oleh teman-temannya pun mempersiapkan penampilannya sebaik mungkin. Salah satunya dengan membeli beberapa baju dari luar negeri. Tak lama setelah ia memesan baju-baju itu, Kepala Hong datang ke rumah Hee-jin untuk mengantarkan paket. Saat melihat tulisan di paketnya, Kepala Hong pun terheran dan bertanya, kenapa Hee-jin membeli banyak barang dari berbagai negara? Lalu Hee-jin pun menjawab bahwa ia hanya membeli baju itu secara online karena di Gongjin tidak ada mall. Dengan ketus ia juga meminta Kepala Hong untuk tidak ikut mencampuri urusannya. Lalu Hee-jin mulai mencoba bajunya satu persatu. Ia pun meminta pendapat Misun mengenai baju mana yang cocok untuk dikenakannya, karena ia harus membuat penampilannya terlihat mewah serta berkelas. Keesokan harinya, Hee-jin bangun begitu pagi dan bersiap untuk berangkat ke Seoul. Misun yang baru saja terbangun pun terpesona melihat kecantikan Hee-jin. Dia mengatakan kalau Hee-jin sangat cantik dan sempurna. Mendengar hal itu, Hee-jin pun merasa senang. Saat hendak berangkat ke pesta pernikahan, Hee-jin melihat Kepala Hong tengah menunggunya di depan pintu. Kepala Hong pun terkejut melihat penampilan Hee-jin yang begitu cantik dan hampir tidak mengenalinya. Hee-jin yang terburu-buru pun langsung mengatakan bahwa hari ini ia tidak memesan paket. Sontak Kepala Hong pun mengatakan bahwa dia bersama ketika neneknya bermaksud untuk pergi bersama ke Seoul dan ingin menumpang mobil Hee-jin. Rupanya Kepala Hong dan ketika nenek itu mempunyai keperluan di Seoul. Hee-jin pun terkejut mendengarnya dan mengajak Kepala Hong berbicara terlebih dahulu. Akan tetapi Kepala Hong malah meminta Hee-jin untuk segera berangkat dan mengatakan kepada ketika nenek itu bahwa Hee-jin bersedia mengantar. Dengan sangat terpaksa Hee-jin pun memberikan mereka tumpangan. Perjalanan dari Gongjin menuju Seoul pun terasa begitu lama. Tiba-tiba salah satu nenek Kepala Hong membuka bekal makanan. Dia lalu membagikan makanan tersebut ke semua orang. Melihat Hee-jin yang sedang sibuk mengendarai mobil, nenek bermaksud untuk menyuapinya. Akan tetapi Hee-jin menolaknya. Melihat hal itu, Kepala Hong langsung mengambil makanan yang ada di tangan si nenek dan memasukkan ke mulut Hee-jin. Saat di tengah jalan, Hee-jin dikejutkan dengan mobil merah yang hampir saja menabraknya. Hee-jin lalu menegur si sopir dan mereka pun terlibat adu mulut. Si nenek juga ikut memaki pengendara mobil yang ugal-ugalan itu. Tak tahan dengan makian si nenek, pengendara mobil itu pun akhirnya meningkatkan laju kendaraannya. Lalu setelah berjam-jam akhirnya Kepala Hong dan nenek sampai di tempat tujuan dan segera menyuruh Hee-jin untuk menghentikan mobilnya. Hee-jin pun melanjutkan perjalanannya sendiri. Tidak jauh dari tempat Kepala Hong berhenti, akhirnya Hee-jin pun sampai di tempat pernikahan dengan suasana yang begitu ramai. Hee-jin akhirnya bertemu dengan teman-temannya. Mereka saling mengobrol dan masing-masing saling menyombongkan dirinya dengan karir serta pencapaian yang telah diraihnya. Kemudian tidak sedikit dari mereka ada yang menyudutkan Hee-jin karena membuka klinik gigi di sebuah pedesaan. Namun dengan kecerdasannya, Hee-jin pun mampu menanggapinya. Ia mengatakan kalau sebenarnya teman-temannya telah ketinggalan berita karena masih mengira bahwa hidup di pedesaan adalah hal yang terburuk. Padahal semua sudah maju dan tak kalah dengan Napoli. Hee-jin juga mengatakan bahwa teman-temannya bagaikan kata dalam tempurung. Lalu di akhir kata juga mengatakan bahwa kliniknya sangat menjanjikan karena ia adalah satu-satunya dokter gigi di desanya. Tak berselang lama acaranya pun selesai dan Hee-jin bermaksud untuk pulang. Namun begitu kagetnya ternyata ketika hendak keluar, Hee-jin bertemu dengan Kepala Hong. Hee-jin pun bertanya kenapa Kepala Hong bisa tahu tempat ini. Lalu dia pun menjawab bahwa dia melihat di undangannya dan sekaligus menjelaskan bahwa ternyata ponselnya ketinggalan di mobil Hee-jin. Hee-jin sangat ketakutan dan khawatir kalau seandainya teman-temannya melihat bahwa ia dijemput Kepala Hong. Namun dengan santainya Kepala Hong menjawab, memangnya kau artis sehingga harus dirahasiakan.
Lalu dengan cepat Hicin meminta kepala Hong mengikutinya untuk segera menuju ke mobil dan pergi. Akan tetapi tak disangka salah satu teman Hicin melihat mereka berdua dan memotretnya. Kemudian foto mereka berdua disebarkan di grup kelas. Beberapa komentar temannya mengira bahwa ia adalah pacarnya, namun Hicin menyangkalnya bahwa jika dia hanya kenalannya dan justru kepala Hong yang sedang mengejarnya. Keesokan harinya, kepala Hong sedang mengekstrak kopi bersama Chunche sambil membayangkan Hicin. Chunche adalah laki-laki yang sempat dihina oleh Hicin. Akan tetapi begitu terkejutnya tiba-tiba Hicin datang dan mempertanyakan apakah kepala Hong bisa mengekstraknya. Kepala Hong pun memintanya untuk mencicipinya kalau penasaran. Ditambah Chunche menambahkan bahwa ternyata kepala Hong adalah barista berlisensi. Di siang hari, kepala Hong dan Ibu So mendatangi sebuah perusahaan yang disinyalir membuang sampah sembarangan karena belum terpasangnya CCTV yang sudah lama diminta. Kemudian mereka membawa barang bukti sampah yang dibuang dan mengancamnya akan menggeledah dan mencari tahu siapa pelakunya. Pemilik kantor yang merasa salah satu karyawan adalah pelakunya berusaha mencegah kepala Hong untuk menggeledah. Mengetahui gelagat pemilik kantor yang mencurigakan, kepala Hong pun menyuruhnya untuk segera ke balai kota untuk menyampaikan usulan memasang CCTV sekarang juga. Pemilik kantor pun langsung dengan mantap menyetujuinya agar kepala Hong dan Ibu So segera pergi dari kantornya. Di sore hari saat Hicin dan Misun di perjalanan pulang tidak sengaja bertemu Bora. Bora adalah si anak kecil yang menitipkan landak ke Hicin. Hicin keberatan jika Bora terlalu sering datang mengunjunginya. Akan tetapi dengan muka memelas, Bora memohon ke Hicin dan akhirnya dia pun mengizinkannya melihat dengan puas ke landaknya. Di sela-sela obrolan, Bora meminta Hicin untuk menjadikan landak sebagai temannya. Bora juga mengatakan kalau hari ini Hicin teman Bora tengah berulang tahun. Hicin lalu meminta Bora untuk menyampaikan ucapannya selamat ulang tahun ke Hicin. Di sisi lain, Bu So dan mantan suaminya tengah merayakan ulang tahun Hicin. Hicin terlihat sangat senang dan bahagia saat menerima hadiah ulang tahun dari kedua orang tuanya. Hicin juga meminta kalau mulai tahun depan ayah dan ibunya tak perlu lagi merayakan ulang tahun karena mereka telah bercerai. Mendengar perkataan Hicin, Ibu So dan ayah Hicin kaget dan campur sedih. Ibu So lalu bertanya ke Hicin, apakah hal itu membuat Hicin terluka? Hicin menggelengkan kepalanya dan berkata kalau dulu waktu berumur 6 tahun perceraiannya mereka membuatnya sedih. Namun di saat umurnya sudah 9 tahun ia tak lagi mempermasalahkannya. Ayah Hicin akhirnya mengajak Hicin untuk segera memakan kuenya. Mereka lalu memulai acara makan malam bersama dengan gembira. Keesokan harinya kepala Hong dan nenek datang ke klinik Hicin untuk memeriksakan gigi nenek. Hicin dengan cekatan segera memeriksa nenek. Setelah selesai memeriksanya, Hicin lalu mengatakan kalau gigi nenek tidak apa-apa, hanya memerlukan implan saja. Nenek pun menolaknya dan meminta Hicin untuk mencabut saja giginya yang telah rusak. Hicin lalu menjelaskan ke nenek kalau tak sembarangan untuk bisa mencabut gigi, apalagi untuk orang yang telah berumur karena hal itu bisa mengancam nyawanya. Hicin bertanya ke nenek, apakah ia tidak mau memasang implan karena tak memiliki uang? Nenek menjawab kalau ia memiliki banyak uang. Mendengar hal itu, Hicin meminta si nenek untuk pergi dari kliniknya jika memang si nenek terlalu sayang dengan uangnya. Dengan kesal, nenek pun menyetujuinya dan segera keluar dari ruang pemeriksaan. Melihat keadaan itu, kepala Hong pun menegur Hicin dengan berkata, dokter macam apa yang menanyakan keuangan pasien? Hicin mengatakan kalau ia hanya bertanya kondisi keuangan pasien yang bersikeras tak mau dirawat. Ia juga berkata kalau mencabut gigi itu sangat berisiko dan si nenek tetap ingin mencabut giginya. Kepala Hong mengerti, namun seharusnya Hicin menyampaikannya dengan baik-baik, bukan malah menyuruhnya si nenek pergi. Kepala Hong pun lalu keluar meninggalkan Hicin yang termenung. Lalu kepala Hong pergi menemui Gonchol untuk menanyakan barang pesanannya.
Di lain tempat, si nenek tengah mengupas kentang. Tiba-tiba Kepala Hong datang menghampirinya. Kepala Hong bertanya, "Apa marah dengan perkataan Jin?" Nenek pun hanya terdiam dan melanjutkan kegiatannya. Kepala Hong lalu memberikan amplop yang berisi uang ke nenek agar bisa segera mendapatkan perawatan. Si nenek menolaknya dan menyuruh Kepala Hong untuk pergi. Kepala Hong pun pergi meninggalkan si nenek. Malamnya Kepala Hong dan Ye Jin bertemu. Kepala Hong pun mulai bercerita tentang kehidupan Bu Gamri si nenek. Kepala Hong mengatakan bahwa ia yang akan membayar semua biaya pemasangan implan Bu Gamri. Namun ia meminta Ye Jin untuk merahasiakannya. Kepala Hong meminta Ye Jin tak mengatakan kalau ia telah memasangkan implan ke nenek Gamri. Ye Jin menolaknya karena apapun keadaan pasien, si pasien harus tahu kondisinya. Dengan kesal, Ye Jin berkata kalau yang seharusnya dilakukan orang tua untuk anaknya adalah hidup sehat dan panjang umur, bukan malah menahan sakit demi memberikan lebih banyak uang. Ye Jin yang kesal pun berlalu pergi meninggalkan Kepala Hong. Pagi harinya, Kepala Hong pergi menemui nenek Gamri. Ia membantu si nenek mencuci pakaian dan bertanya kenapa nenek menolak bantuannya. Nenek Gamri hanya tersenyum sambil memandangi lonceng yang bergoyang karena tertiup angin. Kepala Hong mengatakan apa yang telah diucapkan Ye Jin semalam ke nenek Gamri, bahwa yang seharusnya dilakukan orang tua demi anaknya adalah tetap hidup sehat. Mendengar hal itu, si nenek terdiam. Di lain tempat, Ye Jin yang terus memikirkan dengan kondisi nenek Gamri pun memutuskan untuk pergi ke rumah si nenek. Nenek Gamri menyambut kedatangan Ye Jin dengan hangat. Ia juga menawari Ye Jin untuk makan. Ye Jin mulai memakan makanan yang telah disiapkan nenek Gamri. Sambil memakan makanannya, Ye Jin mendengarkan cerita nenek Gamri tentang mendiang ayahnya. Nenek juga menayangkan rekaman yang telah diambil 2 tahun lalu di televisi. Nenek berkata kalau berkat Hong Dusi ayahnya diakui sebagai pahlawan kemerdekaan. Setelah selesai makan, Ye Jin akhirnya menceritakan tujuannya datang menemui nenek Gamri. Ye Jin meminta nenek Gamri untuk datang ke klinik. Ia bersedia merawat gigi si nenek dan berjanji akan memberikan diskon. Nenek hanya tersenyum dengan mendengarnya. Keesokan harinya, nenek Gamri tiba di klinik Ye Jin. Nenek membayar penuh biaya perawatan giginya. Ia berkata kalau selama ini dia telah bekerja sangat keras dan ingin segera bisa memakan cumi-cumi sepuasnya. Ye Jin pun tersenyum mendengarnya. Di lain tempat, Kepala Hong dan Ibu So tengah mengawasi ayah Ijun yang sedang memasang CCTV. Tiba-tiba Kepala Hong mendapat telepon dari nenek Gamri yang meminta dia untuk membelikan bubur. Kepala Hong lalu bergegas pergi membeli bubur dan membawanya ke rumah nenek Gamri. Nenek Gamri bercerita ke Kepala Hong kalau ia telah memasang implan gigi. Mendengar hal itu, Kepala Hong begitu senang. Lalu malamnya, listrik di rumah Ye Jin tiba-tiba padam. Ia lalu menelpon Ibu So dan mengatakan kalau listriknya padam. Tak berselang lama, Kepala Hong datang untuk mengeceknya. Setelah dicek, ternyata yang bermasalah adalah jalur dayanya. Kepala Hong meminta Ye Jin untuk menunggu karena petugas sedang memperbaikinya. Ye Jin lalu menawari Kepala Hong untuk makan es krim. Kepala Hong menerima tawaran Ye Jin. Kemudian Kepala Hong juga meminta maaf ke Ye Jin karena selama ini ucapannya terlalu kasar. Ia juga telah seenaknya menilai Ye Jin. Kepala Hong lalu berpamitan untuk pulang. Setelah Kepala Hong keluar, Ye Jin menerima pesan untuk segera mengecek kotak sekring. Ye Jin lalu membuka kotak tersebut dan betapa terkejutnya dia melihat sepatunya yang hilang ada di sana. Ye Jin lalu berlari keluar dan berteriak memanggil Kepala Hong. Ye Jin bertanya, di mana Kepala Hong menemukan sepatunya? Kepala Hong mengatakan kalau ia hanya memungutnya di jalan. Setelah itu, ia pergi dari rumah Ye Jin dengan mengendarai sepedanya. Ye Jin terlihat begitu senang karena sepatunya telah kembali. Dan pada saat itu juga lampu di rumahnya tiba-tiba menyala.